Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyil muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Di malam yang sangat mulia ini, kita sedang berada di malam yang ke-23 dari bulan Ramadan di tahun yang mulia ini. Tentunya bagi seorang muslim ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas yang dengannya kita akan memanen pahala yang luar biasa pula. Namun ma'asyil muslimin, jamaah sekalian, ternyata tidak jarang dan tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang justru mereka sudah mulai lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita termasuk orang yang sudah melakukan hal seperti itu. Lemah, sudah mulai malas-malasan. Maka ada satu hal yang dengannya kita akan kembali bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ingat akan kematian yang pasti akan menimpa kita semua. Karena seorang hamba tatkala dia bertemu dengan kematian, maka dia betul-betul akan menyesal. Ya, dengan suatu penyesalan yang tidak pernah dia sesalkan selama ini. Maka setiap orang yang bertemu dengan kematian, dia akan berandai, akan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali ke dunia. Allah mengkhabarkan hal tersebut terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ayat ke-100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata Allah, maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit akan mengatakan, rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Segala harapan, segala keinginan terputus bagi seorang mayit, ya, melainkan satu harapan, yaitu mereka bisa kembali ke dunia dan bisa beramal soleh. Tapi apakah mungkin Allah kembalikan mereka? Allah terangkan di ayat berikutnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan di belakang mereka ada alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Maka tentunya seorang mayit tersebut dia akan bertambah menyesal tatkala Allah menutup kemungkinan mereka untuk bisa beramal soleh. Maka ma'asyil muslimin, sekali lagi kematian adalah nasihat yang luar biasa yang menjadikan seorang hamba dia akan bersemangat kembali ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mayit dia akan betul-betul mengetahui sekecil apapun amal soleh yang dia lakukan, dia akan mendapati pahala yang luar biasa. Maka Nabi SAW pernah suatu ketika beliau ditanya oleh seorang lelaki dari kalangan Ansar, ya, tentang orang mukmin yang paling afdal dan orang mukmin yang paling cerdasnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah dan diriwayatkan Ibnu Majah dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun min ansar fasallama alaihi. Kata beliau, suatu ketika kami sedang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansor. Dia pun mengucapkan salam kepada Nabi.
Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul, orang mukmin seperti apa yang paling utama? Maka Rasul menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling baik akhlaknya. Ditanya lagi, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Dan orang mukmin seperti apa yang paling cerdasnya? Maka Rasul mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Ulaika akyas. Orang mukmin yang paling cerdasnya adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan untuk hari setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Karena ma'asyil muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kenapa Rasul mengatakan kategori orang cerdas adalah yang paling banyak ingat kematian? Karena kehidupan setelah kematian itu adalah hakikat kehidupan. Kehidupan setelah kematian itu sebenar-benarnya kehidupan. Adapun di dunia ini hanyalah tempat singgah sementara sekali. Maka Rasulullah SAW beliau pernah menyebutkan umur umat beliau itu sangat singkat. Sampai beliau mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalla ma yazidu ala dzalik." Umur umatku kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat jarang orang yang memiliki umur lebih daripada 70 tahun. Artinya ma'asyil muslimin, bahwa seorang yang memikirkan kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang tidak akan ada akhirnya, maka dialah orang yang paling memikirkan kebaikan untuk dirinya, dan dia adalah hakikat orang yang paling cerdasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyil muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sebenarnya di dalam diri kita ini sudah ada ciri dan tanda kematian, sadar maupun tidak sadar. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sedang berjalan dengan suatu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang pasti kalian akan bertemu dengannya. Itu kita akan berjumpa dengan kematian. Maka sadar ataupun tidak kita sadar, hari demi hari yang kita lalui, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu hakikatnya mendekatkan diri kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengungkapkan dengan kalimat yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah mengatakan, "Innama anta ayyamun majmu'atun. Idza madha yaumun madha ba'duk." Tidaklah kalian melainkan kumpulan dari hari-hari. Jika berlalu satu hari, maka berlalu pula satu bagian dari kalian. Maka ma'asyil muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ya, inilah ungkapan Allah, ungkapan Nabi-Nya SAW, dan juga ungkapan para ulama kita, bahwa kematian itu adalah perkara yang seharusnya menjadikan kita merinding, menjadikan kita langsung bergerak, lari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyil muslimin, Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita yang terdapat di dalam surat Fatir ayat ke-37. Allah berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian, sehingga dengannya menjadikan akan ingat orang-orang yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang kepada kalian suatu peringatan. Para ulama seperti sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, beliau ketika menafsirkan makna umur yang Allah berikan kepada kita adalah umur 60 tahun. Ulama yang lain seperti Ikrimah dan selainnya mengatakan ketika kita berumur 40 tahun. Jadi artinya ma'as muslimun, begitu kita masuk umur 40 tahun, seharusnya seorang mukmin ini sudah mulai berpikir bahwa kematian sudah sangat dekat di hadapan kita, dan telah datang kepada kalian ciri-cirinya, telah datang kepada kalian peringatannya. Apa makna peringatan di sini? Maka Ikrimah dan juga Ibnu Uyainah belum menafsirkan yang dimaksudkan tanda-tanda tersebut, peringatan tersebut adalah asyaib, yaitu tumbuhnya
bulu uban yang ada di badan kita. Artinya ma'as muslimin, ketika ada 1, 2, 3 tumbuhnya uban di rambut kita, ini menandakan bahwa kematian sudah sangat dekat yang akan kita alami. Yang artinya kita semakin dekat mempertanggungjawabkan segala amal yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka ma'as muslimin, ya, di bulan Ramadan ini belum selesai perjuangan kita. Masih ada sekitar 7 malam yang akan kita lalui. Maka manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Maka boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir. Ini adalah kesempatan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar yang terakhir kalinya. Yang kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang tersisa ini kita bisa meraih pahala yang luar biasa. Kita bisa meraih pahala yang besar, yang itu semua akan menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita biarkan kita lalai. Jangan pernah kita biarkan kemalasan ada pada diri kita, melainkan kita pompa, kita cambuk semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita lelah, kita capek berdiri, maka ingatlah ya bahwa capeknya kita di dunia ini akan meringankan lelah dan capeknya kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan kantuk, kita menahan haus dan lapar di siang harinya. Ingatlah, hal ini semuanya akan meringankan beratnya kita tatkala kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita berada di alam mahsyar, bukan alam yang ringan, melainkan alam yang sangat memberatkan setiap jiwa manusia. Sampai Allah menyebutkan di alam mahsyar itu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di alam mahsyar adalah suatu hari yang jaraknya satu harinya seperti 50.000 tahun lamanya. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menggambarkan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan digiring, dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian sama sekali, dan mereka belum disunat. Ditambah lagi matahari didekatkan di atas kepala manusia jaraknya 1 mil. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta kamiqdari mil. Ya, matahari di hari kiamat kelak akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia yang jaraknya adalah 1 mil. Perawi hadis yang bernama Sulaim bin Amir belum mengatakan, wallahi ma ya'ni bil mil. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan 1 mil. Amasafatul ard, apakah mil artinya adalah jarak di bumi ini sekitar 1,6 km? Andaikan itu maknanya, berarti betapa dekatnya matahari berada di atas kepala kita. Atau makna yang kedua katanya, au alatun allati tuqtahalu bihal ain, ataukah alat yang biasa dipakai orang untuk mencelak matanya. Artinya ma'asyiral muslimin, andaikan makna itu yang Rasul inginkan, berarti matahari di hari kiamat kelak berada di atas kepala kita, 1 jengkal tidak ada. Betapa terik dan panasnya di hari itu ma'asyiral muslimin. Namun ma'asyiral muslimin, tahukah kita di hari yang panas seperti itu Rasul menyebutkan ada 7 golongan manusia yang mereka tidak merasakan kepanasan, melainkan mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasul menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul, imamun adilun, yaitu seorang imam, seorang pemimpin yang berlaku adil. Yang kedua kata Rasul, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi taala, seorang pemuda yang mereka tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kebanyakan pemuda mereka hidup dengan foya-foya, mereka habiskan masa mudanya dengan perkara yang sia-sia. Namun hamba-hamba Allah, para pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah mendapatkan keutamaan tersebut. Yang ketiga kata Rasul adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dia rindu akan masjid, dia mengharapkan datang waktu salat agar bisa datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Rasul, warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang insan
yang dia saling cinta karenanya, bertemu karenanya, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah ma'asyiral muslimin, cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada teman-teman kita, jadikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kita tidak pernah ridho tatkala orang-orang yang kita cintai berbuat dosa kepada Allah, melainkan kita ingatkan, kita nasihatkan, dan kita jauhkan mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Rasul, wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu malin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dia diajak berzina oleh seorang wanita cantik jelita, punya harta dan punya kedudukan. Namun lelaki ini menolak seraya mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam kata Rasul adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia menginfakkan hartanya, kemudian dia sembunyikan sampai seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah keutamaan orang-orang yang mereka menyembunyikan amal kebaikannya. Yang terakhir, yang ketujuh kata Rasul, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang lelaki, seorang wanita yang dia bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa lalunya, ingat betapa dahsyat dan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menangis dan mencucurkan kedua air matanya. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah 7 golongan manusia yang mereka tidak akan pernah merasakan panas terik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.